Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha di jilid yang kedua. Kita masuk ke pelajaran 6A. Ya, pelajaran yang ke-6 ini kita insyaallah bagi menjadi dua bagian. Baik. Pelajaran yang ke-6 Ad-Darsus Sadisu. Darsu Sadisu, ya, pelajaran ke-6. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-6 ini? Di sini kita akan mulai belajar tentang bentuk dari fiil ditambah dengan fa'il. Fiil ditambah dengan fa'il. Yang mana fa'ilnya ini berbentuk domir. Domirnya di sini lebih tepatnya domir muttasil namanya. Baik, ini yang akan kita pelajari di pertemuan ini insyaallah taala. Fa'ilnya domir muttasil. Sudah kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab minimal dia mengandung S, kemudian P, ya, subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Arab dia susunannya predikat dulu, baru subjek. Ya, predikat dulu, baru subjek. Predikat itu fiil, subjek itu fa'il. Ya, misalkan kita mengatakan, kita katakan zahaba Muhammadun. Ini bentuknya fiil dan fa'il. Zahaba fiil, Muhammadun fa'ilnya. Nah, sekarang kata bagaimana kalau ini kan fa'ilnya bentuknya isim zahir, ya. Muhammadun itu namanya isim zahir yang bukan kata ganti, kata aslinya, ya. Muhammadun itu kata asli dia, bukan kata ganti. Sekarang bagaimana kalau Muhammadun itu diganti dengan domirnya, dengan kata gantinya. Maka misalkan kalau kita mengatakan zahaba ditambah anta, ya, itu menjadi zahabta. Zahaba ditambah anta menjadi zahabta. Zahaba fiil, anta domir. Sekarang domir ini kita jadikan sebagai domir muttasil, harus kita gabungkan ke sini. Akhirnya kita ambil taknya doang, an-nya hapus, jadinya zahabta, dan huruf terakhir dari kata zahaba itu huruf ba-nya harus disukunkan dulu, bukan zahabata, ya, harus disukunkan zahabta. Kemudian kalau kita tulis zahabta begini, ya, ini nggak ada harokatnya, maka kemungkinan bacanya ada banyak di sini. Bisa kita baca zahabati, bisa zahabtu, zahabata, atau zahabat. Ada 4 cara baca ini. Dan 4 cara baca itu berbeda-beda pelakunya. Kalau kita katakan zahabat, pelakunya perempuan, orang kata ganti orang ketiga. Kalau kita katakan zahabata, pelakunya kamu laki-laki 1 orang. Nah, kalau zahabati, kamu perempuan 1 orang, dan seterusnya. Nah, jadi penting kita mengetahui kapan ini dibaca zahabat, kapan dibaca zahabati, kapan dibaca zahabatu, kapan dibaca zahabata. Itu insyaallah akan kita bahas di sini, yaitu pembahasan tentang keadaan fiil jika dia bertemu dengan fa'il dan fa'ilnya itu berbentuk domir muttasil. Yang dimaksud dengan domir muttasil itu adalah domir yang nyambung. Nah, ini namanya domir muttasil, ta ini. Ini namanya domir muttasil. Nah, sedangkan lawan katanya domir muttasil itu domir munfasil. Yang bagaimana domir munfasil? Itu yang berdiri sendiri. Nah, ini dia. Nah, jadi fiil ditambah domir munfasil sama dengan fiil ditambah dengan domir muttasil, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan ini. Baik, seperti biasa kita masuk ke hiwar dulu. Ini hiwar antara al-um dan Sa'idun. Al-um artinya ibu. Ibu dan anaknya namanya Sa'id. Ibu mengatakan, mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Nah, ini dia.
Mata roja'ta. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan engkau pulang dari madrasah ya bunayya, wahai anakku. Nah, kita baca dulu saja ya, insyaallah nanti kita jelaskan setelahnya. Dan Said menjawab, roja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu ama roja'at? La adri ana ma ra'aituha. Mada qara'tal yauma? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Baik, kita lihat mata roja'ta. Mata artinya kata tanya untuk menanyakan waktu, artinya kapan. Ya. Mata artinya kapan. Roja'ta ini adalah bentuknya fiil ditambah dengan fa'il. Roja'ta. Berarti kalau tadi kita mengatakan dhahabta itu berasal dari kata zahaba dan anta, berarti roja'ta berasal dari kata apa? Roja'a ditambah anta. Gitu ya. Jadi harus tahu dasarnya. Roja'ta, oh ini berasal dari kata roja'a. Ya. Karena apa? Nah, karena ta-nya sendiri adalah domir muttasil. Ya, ta ini domir muttasil, berarti asal katanya adalah roja'a, gitu ya. Baru kita cari artinya roja'a itu apa? Roja'a artinya pulang, dari kata rujuk artinya kembali. Ya. Pulang atau kembali. Itu arti kata roja'a. Baik. Jadi roja'ta itu artinya engkau kembali atau pulang. Mata roja'ta, kapan engkau kembali atau engkau pulang? Minal madrasati, dari sekolah. Ya bunayya, ini ya ini ya. Ya bunayya, ya bunayya itu sama dengan kata ya ibni. Ya, ya ibni sama ya bunayya itu artinya sama. Artinya wahai anakku. Kalau kita katakan ya ibni, nah itu artinya wahai anakku. Tapi kalau ya bunayya itu wahai ananda. Ya, gitulah maksud bedanya ya. Jadi lebih lembut kalau pakai kata bunayya. Ya, boleh kita katakan ya ibni boleh, tapi ya bunayya itu lebih lembut. Ya, lebih lembut, lebih menunjukkan kasih sayang daripada kata ya ibni. Baik. Said menjawab roja'tu. Mana domir mutasilnya di sini? Tu. Nah, tu itu mewakili domir apa? Domir ana. Berarti roja'tu ini berasal dari kata roja'a ditambah ana. Ya, roja'tu. Tu ini mewakili ana. Berarti ini asal katanya adalah roja'a ditambah ana. Berarti roja'a kembali, ana saya. Saya kembali qabla, sebelum nisfi sa'atin, sebelum setengah jam. Nah, maksudnya sebelum setengah jam itu bagaimana? Ya, saya pulang setengah jam yang lalu. Itu maksudnya ya. Jadi qabla di sini maksudnya lalu. Ya, saya telah pulang ya, setengah jam yang lalu. Itu artinya ya. Nisfi artinya setengah. Nisfi di sini sebagai mudhofun ilaih wa huwa mudhof. Dia mudhofun ilaih ditulis mudhof buat sa'atin. Akhirnya dia tidak boleh pakai tanwin. Nisfi sa'atin. Baik. Kembali ke kata roja'tu itu sendiri. Roja'tu, roja'ta itu adalah asal dari kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu dibagi berdasarkan waktunya. Ya, telah pergi, akan pergi, atau sedang pergi. Ya, kita mulai di pembahasan kali ini adalah yang telah pergi. Ya, kata kerjanya telah terjadi. Berarti roja'tu ini perbuatannya sudah terjadi. Ini namanya fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau. Roja'tu. Jadi kalau fi'il madhi, domir fa'ilnya itu ada di belakang. Tu, roja'tu. Tapi kalau mudhari nanti ada di depan. Nanti insya Allah akan ada mudhari. Kita mulai dari fi'il madhi dulu. Karena dia adalah asal dari kata dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Saya pulang setengah jam yang lalu. Jadi ibunya baru lihat dia. Aina ukhtuka Maryam? Mana saudarimu? Yaitu si Maryam. Nah, perhatikan Maryam di sini harokatnya apa? Harokatnya dhamma. Kenapa dhamma? Karena ukhtu ini namanya badal ya. Jadi badal mengikuti mubdalnya. Ya. Jadi artinya sama. Siapa ukhtuka?
Maryam. Siapa Maryam? Ukhtuka. Itu namanya badal, pengganti. Jadi kalau dikatakan aina ukhtuka cukup. Tapi kalau dikatakan aina ukhtuka Maryam lebih jelas lagi. Gitu ya. Maka badal itu mengikuti yang mubdalnya. Yang namanya pengganti mengikuti yang diganti. Nah, misalkan ada pengganti kepala desa, maka dia harus bertindak sebagai kepala desa. Nggak mungkin pengganti kepala desa dia bertindak seperti kepala RT misalkan, nggak bisa. Ya, jadi badal dan mubdal itu harus sama dari segi harokatnya. Jadi aina ukhtuka, kenapa ka di sini? Karena lawan bicaranya laki-laki, yaitu si Sa'id. Ama roja'ta, artinya apakah? Ma. Ya, ma artinya tidak. Ma itu bisa artinya apa, bisa artinya tidak. Ya. Amma roja'at, roja'at ya. Amma roja'at, ma artinya tidak. Apakah tidak pulang? Gitu ya. Mana saudari perempuanmu, yaitu si Maryam? Apakah dia belum pulang? Gitulah kurang lebih ya. Baik. Roja'at, ini mana dhamir mutasilnya? Ya, tak ini namanya tak ta'nis. Nah, apa namanya? Tak ta'nis. Ini namanya tak ta'nis. Ta'nis artinya menunjukkan perempuan. Tak yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan. Siapa pelakunya di sini? Maryam. Kalau roja'ta, ta ini namanya tak fa'il. Ya, ini namanya tak fa'il. Begitu juga sama dengan roja'tu. Ini juga sama tak fa'il namanya. Jadi masing-masing punya nama dia. Ini tak fa'il, nah ini tak ta'nis. Baik. Said mengatakan la adri. La adri artinya saya tidak tahu. Ini fi'il mudhari ya. Tidak perlu kita bahas, nanti ada bab tersendiri untuk fi'il mudhari. Adri itu artinya saya tahu. Berarti la adri artinya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha, saya tidak ra'aituha, melihatnya. Mana dhamir mutasilnya di sini? Kata tu. Ya. Tu ini dhamir mutasil. Berarti kata ra'aituha ini berasal dari kata apa? Dari kata ra'a ditambah berarti ra'aituha ini berasal dari ro'a ditambah tu. Tu itu dhamir ana. Dari kata ana. Kalau tadi kan roja'tu, roja tambah ana. Kalau ra'aitu berarti ro'a tambah ana. Ana ma ra'aituha. Di sini ada dua di sini, pakai dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Ini dhamir munfasilnya ana. Ra'aitu dhamir muttasil. Kenapa kedua kali seperti ini? Karena ini awal kalimat. Kan tadi titik. Ini awal kalimat. Ya, kalau awal kalimat itu kita gunakan dhamir sebagai mubtada'nya. Boleh menggunakan ma tapi kurang tepat, maka kita gunakan dhamir sebagai mubtada di sini. Ana mubtada di situ. Nah, jadi lebih tepatnya pakai itu. Tapi berarti tidak mengapa pengulangan dua kali dhamir di sini. Kemudian bertanya lagi, madza qara'ta yauma, apa yang telah engkau baca pada hari ini? Ingat, kalau kita mengartikan fi'il madi, kata kerja lampau yang kita pelajari sekarang ini, harus tambahkan kata telah. Telah artinya berarti sudah terjadi. Madza qara'ta al-yaum, apa yang telah engkau baca hari ini? Berarti qara'ta ini berasal dari kata apa? Qara'a. Qara'a ditambah ta, berarti dhamir anta. Al-yaum artinya pada hari ini. Qara'tu, karena yang ditanya tadi qara'ta, berarti jawabannya qara'tu, nggak mungkin qara'ta lagi ya. Ini berarti bacanya qara'tu. Qara'tul yauma, saya baca pada hari ini darsan jadidan, pelajaran baru ya. Jadidan sebagai sifat untuk darsan, maka harokatnya mengikuti. Saya membaca pada hari ini pelajaran baru fil fikhi ya, dalam ilmu fikih. Fil fikhi di sini maksudnya dalam ilmu fikih. Afahim tahu, hafahim tahu. Nah, kita kupas satu persatu ini. A itu artinya hal. Fahimta ini fiil dan fa'il.
Berarti ta di sini adalah sebagai domir muttasilnya. Ya, ta itu domir dari anta. Berarti ini berasal dari kata fahima ditambah anta. Fahima ditambah anta. Afahimta. Dan ditambah hu. Hu juga domir muttasil namanya. Nah, domir muttasil dari kata huwa. Berarti ini ditambah huwa satu lagi. Afahimtahu, fahimtahu. Huwa menjadi hu. Ya. Apakah engkau, fahima artinya memahami. Ya. Apakah engkau, anta, memahami huwa, dia. Ya, dia laki-laki. Laki-laki di sini kembalinya ke al-fiqh karena dia mudzakkar. Ya, jadi al-fiqh kembalinya. Domir hu di sini fahimtahu kembalinya ke al-fiqh. Nah, saya menjawab, na'am fahimtuhu jayyidan. Na'am fahimtuhu jayyidan. Saya paham dengan baik. Dan kita baca dulu. Ama qara'tal Qur'anal yauma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Wa fariha biyal mudarrisu katsiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Aghasalti kumsani ya ummi. Aghasalti kumsani ya ummi. Na'am ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Baik. Kita jelaskan dulu. Ama qara'ta, apakah engkau tidak membaca? Mengartikannya dari qara'ta ya. Ama qara'ta, apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an pada hari ini? Al-Qur'ana, kenapa? Karena sebagai maf'ulun bih ya. Ini qara'a fi'ilnya, ta fa'ilnya, Al-Qur'an maf'ulun bih. Maka qara'tal Qur'an ini sudah kalimat sempurna karena terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, maf'ulun bih ya, SP dan O. Ditambah keterangan waktu al-yaum. Bala. Jadi kalau ditanya ama itu boleh dijawab dengan bala. Bala artinya tentu. Ya. Apakah engkau tidak membaca Al-Quran pada hari ini? Tentu aku baca. Jadi berlawanan gitu ya. Apakah engkau tidak mandi hari ini? Tentu saya mandi. Bukan tentu saya tidak mandi gitu maksudnya ya. Bukan. Ini tapi bentuk bantahan bahwa saya melakukan sebaliknya. Bala qara'tu. Nah, tentu bahkan saya membaca surat Ar-Rahman. Saya membaca surata. Kenapa surata? Karena maf'ulun bi. Qara'a fi'il, tu fa'il, surata maf'ulun bi. Dan surata sebagai mudhaf juga sekaligus. Ar-Rahmani mudhafun ilaihi. Makanya di sini kasrah. Saya membaca surat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan dan seterusnya. Wa hafiztuha. Wa hafiztuha. Berarti ini berasal dari kata apa? Dari kata hafizah ditambah domir ana. Hafizah ana, hafiztu ditambah domir mutasil satu lagi ha. Ha itu domir hiya. Jadi saya menghafal. Hafizah itu menghafal. Ya, hafizah artinya menghafal. Hafidhat yang menghafal saya menghafal, saya telah menghafalnya. Ha itu kembalinya kemana? Kembalinya ke surata karena surata mu'annas kata marbutohnya. Jadi hafiztuha, saya menghafalnya. Kalau bahasa panjangnya kita katakan wa hafiztu suratar rahmani. Tapi kan kalau panjang maka cukup dengan kata ganti saja. Fa fariha biyal mudarrisu. Fa di sini yang pertama, ini tambahan doang fa yang pertama ya. Fa yang pertama itu artinya maka.
Nah, kemudian fa yang kedua ini adalah penyusun fiilnya, fariha. Ya, fariha itu artinya gembira. Fa fariha biya al-mudarrisu. Nah, perhatikan di sini seharusnya di sini bi, ya, karena kembalinya ke ana, ya, bi. Nah, ba huruf jar, kemudian ya domir mutasil bi. Tapi karena di sini sukun ketemu sukun, maka tidak bisa. Maka yang pertama ini harus diganti. Sukun yang pertama kita ganti dengan fathah. Biyal mudarrisu. Kenapa nggak biyil mudarrisu? Ya, fafariha biyal mudarrisu. Nah, kalau ya sukun emang dia harusnya fathah. Nanti ada juga yang kasroh nanti di huruf-huruf yang lain. Ya, tergantung huruf yang disukunkan. Maka fafariha biyal mudarrisu. Siapa yang gembira itu al-mudarrisu, karena kita katakan mudarrisu doma, maka dia fa'il dari kata fariha. Nah, dan di sini mana domirnya di sini? Nah, domirnya tersembunyi, fariha domirnya huwa. Ini namanya domir mustatir. Nanti insya Allah akan ada babnya. Maka mudarris, guru, gembira kepadaku, kasiron, banyak gembira. Banyak gembira kan kurang tepat, diartikan dengan sangat gembira. Waqala, dan guruku mengatakan, innaka ahsanu talibin fil fasli. Sungguhnya engkau ahsanu. Kenapa ahsanu bukan ahsana? Karena ini adalah khobar dari inna. Khobar dari inna itu harus dhamma. Kalau ini khobar, mana isim innanya? Ini kaf ini. Ya. Kaf ini mabni. Jadi innaka, jadi fi mahalli, kita i'rabnya nanti. Ya. Nanti insyaallah akan ada pelajaran tentang i'rab. Innaka dhamir muttasil fi mahalli. Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin isim inna. Ahsanu talibin. Ahsanu ini apa namanya? Ini namanya isim tafdil. Ini sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ahsanu dikata hasan. Ahsanu talibin. Ahsanu mudhaf, talibin mudhafun ilaih. Sungguhnya engkau wahai Sa'id adalah santri yang paling baik fil fasli, di dalam kelas. Dan ibunya mengatakan apa? Masya Allahu. Masya Allah. Ya. Mana Masya Allah? Ya. Masya Allah. Ma di sini bukan manafiyah ya. Ma di sini masdariyah. Ya. Masya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi gurumu memuji engkau itu sebagaimana Allah menghendakinya seperti itu. Karena sya'a itu fi'il madi, artinya menghendaki, menginginkan. Masya Allah, sebagaimana Allah kehendaki gitu. Zadakallahu ilman. Zada artinya menambah. Allah menambah kepadamu apa? Ilmu. Ya. Dan kalau ada fi'il madi kita sandarkan kepada Allah, ya, ini kaidahnya ya. Kalau ada fi'il madi disandarkan kepada Allah, bukan berarti artinya telah terjadi. Ya, itu artinya doa. Ya, artinya doa. Kita artikan semoga. Maka di sini kita katakan semoga Allah menambah ilmumu wahai anakku. Gitu ya. Pertama seperti kita mengatakan rahimahullah. Rahimah artinya merahmati. Kan fi'il madi berarti telah merahmati. Tidak. Kalau konteksnya kepada Allah, maka fi'il madi itu diartikan semoga. Ya, la'allallah. Gitu ya. Semoga Allah menambahkan kepada engkau ilmu, ilman. Ya. Kenapa ilman mansub? Nah, ini namanya tamyiz, ya, tamyiz. Nanti insyaallah akan ada bab tersendiri tentang tamyiz. Baik. Kemudian Sa'id mengatakan agosalti, apakah engkau gosala? Gosala ditambahan anti. Gosala artinya mencuci. Gosala ya gesila artinya mencuci. Apakah engkau telah mencuci kumsani? Kumson itu jamak dari kata komis ditambah ya, berarti komis saya gitu ya. Apakah engkau telah mencuci baju-baju saya, komis-komis saya wahai ummi? Naam ghasaltuha. Ibunya menjawab, iya, saya telah mencucinya. Ha di sini kenapa pakai ha? Karena kumson itu jamak. Jamak itu dihukumi muannas. Naam ghasaltuha wa kawaituha. Nah, kawaituha itu berasal dari kata ya, kawa.
Kawa ditambah domir apa di situ? Domir ana. Ditambah domir ana, kemudian ditambah domir hiya. Baik. Kawa itu artinya apa? Kawa artinya menyetrika. Menyetrika. Karena mikwatun itu artinya setrika, ya. Sudah dijilid pertama dulu. Mikwatun artinya setrika, menyetrika, disetrika, ya. Naam, sudah saya cuci bajumu. Wa kawaituha, dan saya telah menyetrikanya. Di sini sama, kembalinya ke kumson. Khuz ini namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Ini kita bahas sekilas saja di sini. Nanti insyaallah akan ada bab tersendiri. Khuz artinya ambillah. Ambillah, perintah berarti. Hadzal qamisa, ambillah baju ini. Kemudian saya mengatakan hati. Hati ini namanya isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Hati itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya berikanlah. Ya, kalau tadi khudz ambillah, hati sebaliknya berikanlah. Berikanlah zaka. Zaka sama dengan zalika, isim isyarah. Berikanlah yang itu, ya, berarti yang jauh yang diminta. Padahal yang tadi yang dikasih sama ibunya yang dekat, ya. Dikasih yang dekat, tapi si Said ini maunya yang jauh. Ya. Hati zaka ya ummi, berikanlah yang itu aja wahai ibu. Zaka ajmalu min hadza, karena yang itu lebih indah dari yang ini. Ajmalu apa namanya kemarin? Isim tabdil itu gunakan. Ini satu paket dia, ajmalu min. Harus pakai huruf jar min. Ya, ada dua kata benda yang dibandingkan di situ. Zaka kata benda yang pertama, dan kata benda yang kedua haza. Ini yang dua kata benda yang dibandingkan. Karena kalau kita pakai isim tabdil harus ada perbandingannya. Kecuali kalau yang tadi berbentuk mudhaf nilai. Zaka ajmalu min haza. Yang itu dibandingkan sama yang ini, gitu ya. Baik. Kemudian naratornya mengatakan, kalau ada hiwar seperti ini, kemudian dalam kurung seperti ini kan istilahnya bukan percakapannya, tapi bagian dari kejadian yang terjadi. Tadkhulu Maryam, tiba-tiba masuk Maryam. Maryam mufail, ya. Tadkhulu fi'il mudhari'nya, jadi tidak kita bahas dulu. Baik, kita baca dulu. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi. Haluki, ya, karena ummi. Berarti haluki, kalau abi ya haluka berarti. Wa kaifa haluka ya akhi. Nah, di sini haluka. Kenapa beda dengan sebelumnya? Karena yang disapa adalah saudaranya. Ya akhi, saudara laki-laki. Ibunya menjawab waalaikumsalam. Waalaikum, ini sukun, ya. Di sini juga sukun. Nah, sukun ketemu sukun, maka mimnya harus dirubah menjadi dhammah. Jadilah waalaikumsalam. Tidak boleh sukun ketemu sukun. Kemudian assalamu, karena asal katanya dhammah. Ahlan ya binti, selamat datang. Mata kharajti minal madrasati? Kharajtu ba'da salatid dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuka hafidha suratar rahmani. Ayya suratin hafizti anti? Ana hafiztu suratal hadidi. Wahiya atwalu min suratir rahmani. Wa kadzalika hafiztu sita asyrata ayatan min suratin nabai. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Adhabti ilal maktabatil yawma? Na'am zahabtu. Madza qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistana. Ismaha ya. Ismuha al-Islam.
Abil lughatil arabiyyati hiya la hiya bil lughatil ingliziyati. Adhabti ilal mudirati la hiya ma ja'at al yawma. Lima azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Asyaribati syaya la ma syarabatu lil khadimah hati asyaya ya Laila wa hati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Baik, kita baca syarahnya sekarang. Baik, tiba-tiba ketika si ibu tadi sedang berbicara dengan Said, anaknya yang laki-laki, tiba-tiba datanglah kakaknya Said, itu Maryam. Nah, Maryam masuk, tadkhulatnya masuk. Maryam masuk mengatakan, Assalamualaikum, kaifa haluk ya ummi, bagaimana keadaan wahai ibuku. Ini ucapan salam ya, basa-basi dulu. Wa kaifa haluka ya akhi, bagaimana kabarmu wahai saudara laki-lakiku, adikku. Waalaikumsalam, ibunya menjawab waalaikumsalam. Ahlan ya binti, ahlan wa sahlan, atau bisa disingkat juga dengan ahlan saja, artinya selamat datang. Selamat datang wahai putriku. Mata kharajati, kapan engkau keluar? Kharajati dari kata kharaja ditambah anti, artinya keluar. Kapan engkau keluar dari sekolah? Kharajtu ba'da salati dzuhri, saya keluar setelah salat zuhur. Aina zamilatuki, zamilat itu jamak dari zamilatun, artinya teman sekelas. Mana teman-teman sekelasmu? Berarti banyak orang di sini karena jamak muannats salim. Karena ada 3 di sini, Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Kenapa Aminatu, Fatimatu, dan Su'ad? Kenapa enggak ta aja? Ya, karena tadi zamilatu, ya, ini badal tadi. Ya. Jadi Aminah itu badal untuk zamilat. Nah, di situ tadi mau badalnya domah, maka dia juga harus domah. Itu juga selanjutnya domah. Ya. Kalau ini hanya mengikuti sebelumnya. Baik. Kemudian ana ma ra'aituhunna, saya tidak melihat mereka. Ini alasannya jelas ya kenapa dimulai dengan ana. Ana ma ra'aituhunna, hunna dhamir muttasil juga. Kembalinya kemana? Kembalinya ke zamilat, ke teman-teman sekelasnya, yaitu 3 orang tadi, Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Ana ma ra'aituhunna ba'da shalah, saya tidak melihatnya setelah salat. Ma di sini makna nafiyah, artinya tidak. Dan al-um mengatakan, ya binti, akhuki, saudara laki-lakimu, hafidho, telah menghafal surat ar-Rahman, surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti, surat yang mana? Ayya itu artinya yang mana? Surat yang mana yang engkau hafal? Kalau kamu, apa surat mana yang engkau hafal? Hafizti anti, hafizti saja cukup ya. Ayya suratin hafizti. Nah, ditambah anti boleh kita dengan tujuan untuk takkid istilahnya. Apa itu takkid? Penekanan. Ya. Boleh kita tambahkan anti di situ, penekanan. Taib. Maryam mengatakan, ana hafiztu surat al-hadid, saya telah menghafal surat Al-Hadid. Wahia atwalu min surat Ar-Rahman, dan itu lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Atwalu isim tabdil ya, dari kata tawilun, lebih panjang. Wa kadzalika, begitu juga hafiztu, saya telah hafal sita asyrata ayatan. Sita asyrata artinya 16 ayat dari surat An-Naba. Ya, 16 ayat dari surat An-Naba. An-Naba itu amma yatasaalun ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, Masya Allahu innaki talibatun mujtahidatun. Kenapa talibatun domah? Karena dia sebagai khabar inna. Khabar inna itu harus marfu. Kemudian mujtahidatun, kenapa domah? Karena dia sifat untuk yang domah. Maka sama. Ana masruratun biki. Masruratun artinya gembira. Ya, masruratun. Jadi kalau yang ngomong perempuan, masruratun, laki-laki masrurun. Ya. Ana masrurun, kemudian harus pakai ba ya, ini wajib ya. Kalau pakai masrurun harus pakai ba dia. Boleh huruf jar yang lain nggak boleh. Jadi ana masruratun biki, saya gembira denganmu. Ya.
Kalau dalam bahasa Inggris kita katakan nice to meet you. Nah, dalam bahasa Arab kita katakan ana masrurun bika. Ya, saya gembira kepadamu. Maksudnya gembira ketemu kamu. Senang bertemu denganmu, gitu ya. Az-zahabti ilal maktabatil yauma. Ya, ibunya nanya lagi, az-zahabti, apakah engkau telah pergi ke maktabah, ke perpustakaan pada hari ini? Maryam menjawab karena pertanyaannya A tadi ya. Maka harus dijawab dengan la atau na'am. Di sini jawab na'am. Na'am zahabtu. Nah, boleh juga kita jawab panjang. Na'am zahabtu ilal maktabatil yauma. Kemudian Al-Um bertanya lagi, "Madza qara'ti hunaka?" Apa yang kau baca di sana? Di sana di sini maksudnya di mana? Di al-maktabah. Jadi hunaka tetap deh ya. Hunaka mau maktabah, muzakkar atau muannas dia tetap hunaka. Qara'tu majallatan. Saya membaca satu majalah. Majalah artinya majalahnya min Pakistan, satu majalah dari Pakistan. Ya, ismuha, nama majalah tersebut. Ha, di sini kembalinya kemana? Ya, kembalinya ke majalah. Ismuha al-Islam. Al-Islam ini badal ya. Badal dari kata ismu. Ya, ismuha. Baik. Saya baca satu majalah dari Pakistan, ismuha al-Islam. Atau bisa kita baca ismaha al-Islam. Namanya adalah al-Islam. Jadi judul majalahnya adalah al-Islam. Kemudian ibunya bertanya lagi, abil lughatil arabiyyati hiya, apakah pakai bahasa Arab itu majalahnya, majalah al-Islam itu? Maryam jawab la. Tidak. Hiya bil lughatil injiliziyah, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi Maryam ini bisa bahasa Inggris juga ternyata. Baik. Dan Allah bertanya lagi, azhabti ilal mudirah? Apakah engkau telah pergi menuju kepala sekolah? Al-mudirah itu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Karena ini kan pelajar, maka kepala sekolah. Karena mudirah itu ada tamar butohnya bagi buat perempuan di sini. Berarti kalau laki-laki tinggal hilangkan tamar butohnya, jadinya mudir. Mudir kepala sekolah laki-laki, mudirah kepala sekolah apa? Perempuan. Karena Maryam sekolah di sekolah perempuan, maka dia ketemu dengan kepala sekolah yang perempuan juga. Kemudian Maryam mengatakan lagi, la hiya ma ja'at al-yauma. Tidak, dia tidak datang pada hari ini. Ja'atnya datang. Limah, ya. Limah ini singkatan dari kata limaza, gitu ya. Boleh kita katakan limah, ya, singkatan dari limaza. Limaza artinya kenapa? Kenapa dia nggak datang? Azunnu, azunnu ini fi'il mudhari, artinya saya mengira. Zon artinya prasangka. Nah, maka kita katakan husnuzon, ya, su'uzon. Ini dia. Saya mengira annaha, bahwasanya dia zahabat, telah pergi ke Makkah. Nah, zunnu artinya saya mengira. Anna. Ya, jadi kalau zonna ya zunnu itu harus pakai anna dia ya. Harus pakai anna nanti. Zonna ana, anna, azunnu anna, azunnu anna. Dan anna itu akhwat dari inna. Berarti annaha, berarti ha di sini sebagai apa? Sebagai isim anna. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya itu kalimat selanjutnya, zahabat ila Makkah sampai akhir. Baik. Kemudian al-um asyaribati syaya, apakah engkau telah minum? Syariba artinya minum. Syariba ditambah anti di sini, syaribati. Asyaya artinya teh. Ya. La ma syaribatu. Maria mengatakan tidak, saya belum minum. Apa bedanya la dengan ma? Ma itu biasanya datang setelahnya fi'il madi. Kalau la itu biasanya ada dua kondisi, la itu setelahnya fi'il mudhari atau setelahnya itu isim. Ya, la ilaha illallah, itu la. Gitu ya. Ya, jadi di sini la itu bisa juga jadi jawaban dari pertanyaan. La ma syaribatu. Jadi bedanya walaupun artinya sama-sama tidak, la artinya tidak, ma ini untuk menafikan. Untuk menafikan kalimat selanjutnya. Kalau la untuk menafikan dua kalimat ini, gitu ya. La ma syaribatu. Ya. Tidak, saya tidak meminumnya. La saja sudah cukup sebenarnya. Tapi mau ditambah dengan ma syaribatu sudah sama. Baik. Kemudian al-um mengatakan lil khadimah, berkata kepada khadimah. Khadimah artinya pembantu perempuan. Hati asyaya ya Laila. Hati artinya tadi berikanlah, asyaya sebagai maf'ulun bih di sini
maka dia harus mansub dengan fathah. Nah, Maria mengatakan wahadi qit'ata khubzin. Jadi di sini lil khadimah, maksudnya dia ngomong, si ibu ini ngomong ke pembantu yang perempuan. Wahadi qit'ata. Qit'ata artinya sepotong. Sepotong khubzin. Khubzin artinya roti, sepotong roti. Aidon juga wahai Laila. Ana jau'a. Karena perempuan maka dia jau'a. Ini udah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Kalau laki-laki kita katakan jau'an. Kalau perempuan kita katakan jau'a. Kalau laki-laki kita katakan kaslan. Kalau perempuan kita katakan kasla. Itu bedanya antara dua kalimat ini. Jadi mudzakarnya dengan wazan fa'lan, muannasnya ala wazan fa'la, dan dia termasuk mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf ya, karena dia berakhiran alif dan nun dan merupakan kata sifat. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya baru kita ambil percakapan pembahasan soalnya. Insyaallah kita ambil di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.